Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlana Duyanti dari kelas 3 ED3 Teknik Kimia dengan NIM 19314100043. Jadi di sini saya akan mensimulasikan simulation of simple unit operation. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih komponen listnya dengan menambahkan yang pertama itu ada water, kemudian yang kedua ada etanol, kemudian yang ketiga itu ada metanol, kemudian yang keempat ada butanol atau 2-butanol. Nah, selanjutnya kita memilih fluid package. Kita add, yang kita pilih itu adalah NRTL. Nah, selanjutnya kita simulasikan. Kita pilih aliran 1, di mana sebuah campuran liquid itu jenuh pada T-nya itu 25, kemudian fase fraction-nya itu adalah 0 karena dia merupakan campuran liquid jenuh. Kemudian temperaturnya itu 25 dan mass flow-nya itu sudah diketahui yaitu 1000 kg per jam. Selanjutnya kita klik komposisi, di mana komposisinya udah diketahui di soal. H2O-nya itu sebesar 0,3, kemudian etanolnya itu sebesar 0,25, metanolnya 0,15, dan 2-butanolnya 0,3. Kemudian kita pastikan totalnya itu 1, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita itu mengklik komposisinya untuk mengetahui komposisinya itu berapa, komposisi dari worksheet-nya. Nah, temperaturnya itu sama, pressure-nya juga sama, karena kan dia belum ada penambahan alat. Nah, kemudian campuran itu akan dinaikkan tekanannya. Jadi kita naikkan itu menggunakan pompa, karena kan dia liquid. Jadi kita cari alat pompa. Kemudian kita cari pompa, kita klik 2 kali. Nah, untuk inletnya itu adalah aliran 1, kemudian outletnya adalah aliran 2. Kemudian untuk energinya itu adalah W1 pump. Kemudian kita klik parameter, di mana tadi itu kenaikan tekanannya itu adalah sebesar 25 kPa. Jadi kita masukkan delta P-nya itu adalah 30 kPa. Mohon maaf, maksud saya tadi ada 30 kPa. Nah, di situ di worksheet-nya itu terdapat pressure-nya itu kenaikan tekanannya sebesar 30 kPa. Jadi dari 7,478 menjadi 37,48. Nah, selanjutnya itu kita kita cari aliran. Nah, alirannya itu nomor 3. Jadi satu aliran lain dengan komposisi dan flow rate sama, tetapi fasenya itu saturated vapor. Maka dari itu jika saturated vapor kita mengisikannya itu 1. Kemudian temperaturnya sama 25, kemudian mass flow-nya itu 1000 kg per jam. Kemudian kita klik composition. Komposisinya sama seperti tadi, jadi H2O-nya itu 0,3, kemudian etanolnya itu 0,25, kemudian metanolnya itu 0,15, 2-butanolnya 0,3. Pastikan totalnya 1, kita klik OK. Kita lihat worksheet-nya. Nah,
Seperti itu worksheetnya, jadi tidak ada, kita asumsikan pressure-nya itu tetap. Nah, selanjutnya karena di soal itu, nah pada soal itu aliran yang lain itu komposisinya itu dinaikkan tekanannya, tetapi pada fase saturated vapor. Jadi kita klik yang kita cari kompresor karena kan dia fasenya itu uap. Kemudian kita klik 2 kali. Untuk inletnya itu adalah aliran 3, kemudian outletnya itu adalah aliran 4, kemudian energinya itu adalah W1 kompresor. Kemudian kita klik parameter, di mana delta P-nya itu pada soal sudah diketahui, yaitu sebesar 25 kPa. Kita klik worksheet. Nah, pada pressure atau tekanannya itu mengalami kenaikan sebesar 25 kPa dari 4,962 menjadi 29,96. Di mana terdapat juga kenaikan suhu dan vapornya itu masih sama. Nah, lalu kita close. Kemudian pada soal itu jadi dua aliran tersebut itu dicampurkan. Maka kita menggunakan alat yaitu namanya mixer. Kita cari alatnya yaitu mixer. Kemudian kita klik 2 kali. Untuk inletnya yaitu aliran 2. Kemudian ada aliran 4. Outletnya adalah aliran 5. Kemudian kita beralih ke worksheet. Nah, seperti itu untuk worksheetnya. Jadi fraksinya itu yang pada aliran 5 itu terdapat pada tengah-tengah. Jadi sekitar 0,5. Karena terjadi pencampuran. Nah, setelah itu aliran tersebut itu akan dipisahkan menjadi perbandingan 0,6 dibanding 0,4. Jadi kita menggunakan alat namanya itu T. Nah, kita klik 2 kali. Di mana inletnya itu adalah aliran 5. Nah, iya, aliran 5. Kemudian outletnya itu aliran 6 dan aliran 7. Kita klik parameter kan, karena tadi pada soal kan flow rasionya itu adalah 0,6 dibanding 0,4. Jadi kita isikan pada aliran 6 itu flow rasionya adalah 0,6 dan 0,4. Kita klik worksheet. Nah, didapatkan vapornya itu sama, temperaturnya juga sama, pressure-nya sama karena kan tidak ada penambahan kompresor. Kemudian kita close. Selanjutnya aliran dengan jumlah flow rate yang lebih besar akan didinginkan sampai kondisi liquid jenuhnya. Jadi aliran yang lebih besar kan tadi itu aliran 6.
kita cari cooler, karena kan didinginkan, berarti menggunakan cooler. Kita klik 2 kali, inletnya itu adalah aliran 6, aliran 6, kemudian outletnya adalah aliran 8. Untuk energinya adalah Q1 cooler. Nah, masih kuning, kita klik di worksheet-nya, di mana temperaturnya tadi itu kan pressure-nya itu sama, yaitu 29,96. Nah, untuk temperaturnya tadi kan temperaturnya itu didinginkan sampai kondisi liquid jenuh, jadi 25 derajat Celcius. Nah, jadi didinginkan pada suhu 25 derajat Celcius. Kita klik OK. Nah, sudah otomatis terhitung sendiri. Kemudian kita close. Selanjutnya itu aliran dengan flow rate lebih kecil itu akan dipanaskan sampai suhunya itu 89. Kita klik 2 kali. Untuk inletnya itu adalah aliran 7 dan outletnya itu aliran 9, kemudian energinya itu adalah Q-heat. Kemudian kita klik worksheet. Nah, di mana pressure-nya itu kita asumsikan sama karena kan tidak ada kompresor atau apa. Dan temperaturnya itu kita isi di soal itu dipanaskan sampai suhu 89 derajat Celcius. 9 derajat Celcius. Kan otomatis terhitung sendiri. Kemudian selanjutnya panas dari kedua aliran tersebut itu dipertukarkan menggunakan alat heat exchanger. Menggunakan heat exchanger. Kemudian kita klik 2 kali. Untuk top side inletnya itu adalah 9, cell side inletnya 8, top side outletnya itu 10, dan cell side outletnya 11. Kita klik worksheet. Temperaturnya itu kita samakan, yaitu 25. Kemudian pressure-nya itu disamakan,
yaitu 29,96. Nah, sudah terhitung semua. Lalu kita close. Selanjutnya itu dua aliran keluaran HE itu kemudian dicampurkan lagi sehingga terbentuk dua campuran. Jadi kita menggunakan mixer, kita klik 2 kali. Inletnya itu 10 dan 11. Outletnya itu adalah 12. Mohon maaf tadi perhitungannya itu masih salah, jadi ini saya ulangi lagi. Jadi kan tadi itu alirannya itu dicampurkan, dua aliran. Jadi kita klik mixer, kemudian inletnya 10 dan 11, untuk outletnya itu 12. Nah, kita klik worksheet. Untuk pressernya itu disamakan jadi 29,96. Dan temperaturnya itu kita samakan. Nah, selanjutnya dua aliran keluaran HE itu fasenya kan uap dan liquid. Nah, itu akan dipisahkan menggunakan flash tank, di mana inletnya itu adalah 12, kemudian vapor outletnya itu adalah 13, dan liquid outletnya itu adalah aliran 14. Kita klik worksheet. Nah, sudah terhitung semua, terhitung otomatis. Untuk temperaturnya sama, pressernya juga sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.